Selamat lingkungan alate, salam sujud kerendam melempang adil katalino obat curamin ke asaruga basengat ke jubata arus. Oke kawan-kawan, bertemu lagi di channel Tetek Tatum. Di video kali ini kita akan mereview 3 buah senjata jenis mandau kawan-kawan. Nah, senjata jenis mandau ini dimiliki oleh Om Jeb. Kita masih bersama Om Jeb karena pada video kita sebelumnya kita mereview mandau warisan yang dimiliki oleh Om Jeb. Kebetulan mandau warisan yang dimiliki Om Jeb itu mandau yang juga bagian dari sei atau keluarga kawan-kawan. Nah, jadi pada video kali ini kita akan mereview mandau tangking. Sebutannya mandau tangking kawan-kawan. Kenapa? Karena mandau tangking ini dibuat berdasarkan karakter sang pemilik. Nah, jadi tidak sembarangan. Kebetulan di hadapan kita semua di sini ada 3 buah jenis mandau, senjata tradisional kita suku Dayak, etnik Ngaju, Kalimantan Tengah. Saya juga belum mengetahui secara lebih mendalam, secara detailnya tentang mandau ini. Kita akan langsung mencoba menanyakan dengan sang pemilik, yaitu Om Jepri. Selamat sore Om. Sore dong. Selamat bertemu di channel Tetek Tatum Om, yang untuk part yang selanjutnya. Kebetulan kita masih bersama Om Jepri membahas tentang mandau tangking Om ya. Jadi mandau tangking itu mandau yang seperti apa Om, kalau boleh tahu Om? Oke dong, ketemu lagi kita ya. Kalau kita bicara terkait mandau tangking itu maksudnya mandau tangking pribadi itu adalah mandau yang memang dibuat sesuai dengan permintaan kita kepada sang pembuat, yang menyesuaikan juga dengan karakter kita, menyesuaikan dengan jiwa kita sebagai orang yang memesannya. Nah, jadi mandau tangking ini betul-betul mandau yang akan digunakan oleh kita sang pemilik, bukan seperti yang kemarin itu yang mandau warisan yang kita cuma dititipkan untuk merawatnya. Jadi ini adalah mandau-mandau yang memang akan saya tangking, saya bawa kemana-mana. Mau ada acara adat ataupun ada kegiatan apapun akan saya bawa. Kalau untuk tangking itu Om, sebenarnya bila kita sederhanakan dalam hal pembahasannya itu, tangking itu di ini Om ya, di ikat di pinggang ya Om, tangking itu, atau seperti apa ya? Ya, tangking itu kan kita pasang mandau ini kan di pinggang, itu namanya tangking. Kalau tangking mandau itu kan membawa mandau itu di pinggang kita. Oh iya. Nah, cuma masalah tangking ini seperti yang kita bahas sebelumnya, tiap daerah kan tiap suku itu filosofinya berbeda. Jadi tidak bisa kita menghakimi filosofi daerah lain yang kita anggap tidak sesuai dengan filosofi di daerah kita. Nah, jadi di sini ada 3 mandau. Mandau yang pertama ini, yang sebelah sini, ini karya Ipan Pandung. Ini pengaruhnya memang dari Ngaju juga, Ngaju Kapuas saja ini. Nah, kalau ini karya Ucun, ini memang Ngaju Kahayan ini. Kalau yang paling ujung ini karya Abdi Nopari, ini dari Mangkatip. Mangkatip Om ya. Mangkatip itu perbatasan antara Kapuas dengan Barito kalau tidak salah. Nah, di situ ada filosofi yang berbeda. Kalau mandau Kahayan, kebetulan saya ini kidal loh ya. Kidal, idealnya kalau kita kidal, tangking otomatis di kanan kan, jadi enak kita mencabut. Cuma karena memang filosofi di Kahayan itu, mau kita kidal, kita kanan, tetap tangkingnya itu posisi di sebelah kiri. Jadi posisi mandau ini pun ketika saya pakai, saya tangking, dia tetap di sebelah kiri. Oh iya. Walaupun saya kidal. Walaupun kidal Om ya. Ya. Karena istilahnya kalau kita tangking dia di sebelah kanan, itu tangking uluh mate, tangking orang mati istilahnya kalau orang kaya. Om, ini saya menarik ini untuk menanyakan untuk proses mandau tangking ini. Jadi sebenarnya bagi orang Dayak kita subetnik Ngaju Om ya, kalau mandau itu yang memang mandau benar-benar kita untuk kita tangking itu memang itu disesuaikan cerminan dari kita ya Om, atau memang seperti apa Om? Seperti Om katakan itu. Idealnya ketika kita ingin membuat mandau tangking sendiri, saya memang menyarankan bagi orang yang merasa dia orang Dayak, idealnya memang dia harus punya paling tidak 1 mandau tangking. Ya. Karena itu identitas dia sebagai orang Dayak. Kalau bisa lebih ya syukur-syukur. Tapi paling tidak ada 1. Nah, namanya mandau tangking tidak boleh juga yang kita cuma sekedar pesan. Ya. Kapan perlu itu kita datang ke orang yang memang
bisa membuat mandau itu, kita bicara dengan dia filosofi seperti apa. Karena saya tidak mau bicarakan filosofi lebih dalam. Jadi kalau anda ingin membuat mandau tangking, silahkan langsung datang ke para pembuat mandau ini, nanti dia akan jelaskan sendiri bagaimana cara hitungannya, ukuran panjang bilah itu seperti bagaimana cara menghitungnya, terus bagaimana ukiran di di pulangnya, di kumpangnya ini menyesuaikan dengan karakter sang pemiliknya nanti. Itu bicarakan langsung dengan sang pembuat mandau. Karena seperti yang saya katakan tadi, termasuk juga tempat tangkingnya itu, karena tiap-tiap daerah berbeda. Jadi seperti tadi kita sambung loh ya. Ini kan tangkingnya tetap di kiri kan, walaupun saya kidal. Tapi dengan mandau Malkatip ini filosofinya berbeda. Ini yang Kapuas ini, saya tangkingnya di kanan nih. Kanan om ya? Di kanan, dua ini. Tidak bisa kita salahkan karena itu filosofinya di sana tidak masalah. Cuma kalau di Kahayan itu masalah. Kebetulan ini yang membuatnya orang Kahayan, ya saya ikut pakemnya dia. Tetap harus di kiri tangking. Tetap harus di kiri. Walaupun saya kidal. Mandau yang dimiliki Om Jeb ini dia asli dari pengrajin kita yang ada di Kalimantan Tengah om ya, seperti dari Bang Ipan Pandung om ya. Ipan Pandung. Ini Ucun. Ini Abdi Nopari. Dan kebetulan mereka bertiga ini saya anggap adalah orang-orang yang tidak cuma sekedar bisa membuat mandau, tapi mereka juga mengerti masalah pakemnya, filosofinya ketika membuat mandau. Jadi bukan sekedar mandau produksi yang untuk dijual ke orang banyak begitu. Iya. Om, saya penasaran dengan kelengkapannya om. Saya melihat tadi dari sini nggak sabar mau lihat ini om, review yang dari punya Bang Ipan Pandung ini om. Apa-apa aja kelengkapannya om. Kalau dari hulunya tuh handle-nya atau pulangnya itu om, itu handle-nya ini dari tanduk rusa juga ini. Lumayan bagus. Tidak tidak berpori-pori lah. Bahasa Dayak ngajunya itu punit dia ini. Padat om ya. Gayanya ini gaya masih ada ikut juga sama seperti gaya saung batikah. Di sini ada tali rawainya. Ini manteknya juga ada. Ini ukirannya juga ada. Ukirannya halus sekali ya om ya. Sangat halus. Ini yang luar biasanya Ipan Pandung ini membuat ukiran sehalus ini memakan waktu itu tidak sampai seminggu. Karena ketika saya ngomong dan dia katanya sedang ada inspirasinya, sedang bagus. Jadi ya itulah mandau itu kan namanya seni. Itu kan kadang-kadang ketika kita buat bisa butuh waktu berbulan-bulan. Tapi kalau memang sedang inspirasinya ada, bisa cepat sekali sebenarnya tanpa meninggalkan kualitas. Om, saya mau menanyakan untuk filosofi Langgei om. Oh Langgei. Kalau kita bicara di Kalteng ya, terutama untuk Dayak Ngaju, Langgei ini, terutama Langgei baru, itu tidak pernah ada bilahnya. Karena alasannya bilah ini baru boleh ada apabila mandau ini sudah pernah makan korban. Jadi selama dia belum pernah makan korban, Langgei ini ya tidak boleh ada isinya. Itu kalau untuk di Dayak Ngaju. Nah sedangkan untuk suku lain kan pasti berbeda. Seperti misalkan daerah Kaltim atau daerah lain ya, itu tetap ada langgeinya. Malahan kalau bisa itu langgei itu lebih dulu daripada mandau ini ada. Karena langgei itulah yang digunakan orang untuk mengukir tanduknya, mengukir kumpangnya. Jadi di tempat lain mungkin memang sudah ada langgeinya, bukan berarti dia sudah pernah makan korban. Nah itu kan filosofi daerah lain, tidak bisa kita hakimi, kita salahkan. Harus kita hormati karena berbeda-beda. Jadi 3 mandau saya ini yang Ngaju ini tidak satupun yang punya mata bilah. Tidak pakai langgei om ya? Nggak pakai mata bilah pada langgei ya, om ya? Langgei puainya ada, tapi bilahnya belum ada. Ya. Dan juga di sini kalau saya lihat ini pakai ini om ya, tali tesen seperti om katakan sebelumnya, tali tesen. Ini ada bulu kuncinya saya lihat juga om. Sama, hampir sama semuanya, bulu kunci semua. Dan juga om saya ingin lihat yang kedua om, buatan maker kita dari Tuwung om ya. Nah, ini dari Ucun. Ini salah satu mungkin ya, kalau saya tidak salah ini salah satu karya awal dia, karya awal beliau.
Saya buat ini tahun 2014 kalau tidak salah. Jadi ini salah satu karya awal beliau. Dengan cirinya dia itu kamera rawitnya ini, tali lawainya itu ciri Ucun, muridnya Bapak Lalang gitu. Om, saya mau menanyakan ini Om. Ini asli ini Om ya, asli dari getah nyatu ya Om ya? Iya, ini yang asli getah ya? nyatu ini. Semuanya hampir semuanya menggunakan getah nyatu ini. Cuma saya belum pasang duit kapitnya di sini. Kalau kayunya ini kalau tidak salah kayu doho ini pakai ini. Kayu doho itu saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi yang pasti ini kayu dari daerah hulu sana. Jadi bukan ulin. Kayu doho ini. Keras juga dia. Oke Om. Dan juga Om yang ketiga Om. Yang di sini saya baru pertama kali melihat sulat yang terbuat dari perak ini Om. Iya, perak. Perak. Nah ini gimana ceritanya nih Om? Ini buatan dari siapa Om, dan juga bagaimana prosesnya bisa membuat ini dari perak ini? Jadi ini buatan Abdi dari Mangkatip ini. Abdi Mangkatip. Ya, Mangkatip. Ini cukup lama saya pesan mandau ini sampai akhirnya jadi mandau yang utuh. Ini memang dari dari perak. Kami pesan peraknya, kawat peraknya dari Bali kalau tidak salah. Tapi ini cukup melelahkan. Karena kenapa? Perak ini kan agak keras dia dan sangat halus. Jadi ketika melakukan sulat itu agak sulit karena sangat halus dan ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjalin sulatnya ini. Karena dia sangat halus kawatnya. Ini saya lihat ini halus daripada janggang ya Om ya. Halus sekali. Halus sekali. Makanya sang pembuat pun agak kelelahan sebenarnya membuat itu. Agak jerah dia. Karena sangat halus. Halus sekali kawan-kawan. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, namanya mandau tangking ini itu sesuai permintaan kita. Jadi kebetulan saya kemarin selaku orang yang meminta dibuatkan mandau ini sesuai ukuran saya juga minta ke sang pembuat itu Abdi untuk membuat sulatnya dari perak. Nah itu loh yang saya katakan tadi, namanya mandau ini menyesuaikan dengan permintaan kita. Cukup unik juga sebenarnya untuk pulangnya ini, ukirannya agak berbeda dari biasa. Dia di bagian depannya ini ada dua, kalau yang lain kan satu semua. Oh iya, ini ada dua Om ya? Ya, jadi itu keunikan mandau dari Mangkatip ini dua ini. Om, saya lihat ini juga kalau bahasanya itu ini babaret. Kalau kita punya bahasa sendiri Om ya, kalau dia kayu itu bisa seperti ini Om. Ya. Itu namanya apa ya Om ya? Nah ini garunggang bakalere namanya. Nah kita punya bahasa sendiri untuk penamaan kayu untuk jenis seperti ini. Biasanya dikatakan ini apa itu tadi namanya? Babaret ya, babaret. Tapi kita biasanya menyebutnya ini kayu garunggang bakalere. Ada garis-garis seperti ini. Enggak semua kayu gerunggang seperti ini kawan-kawan. Ada gerunggangnya saja. Ada gerunggangnya saja. Om, bagaimana untuk bilah Om? Bilah sebenarnya kalau untuk mandau tangking saya ini semuanya hampir sederhana semuanya. Tidak terlalu tidak terlalu banyak tatah. Bahkan memang tidak punya tatah ini. Sederhana. Ini halus Om ya. Ini halus, ini saya senang lihat ini Om. Kelungkur bajanya halus. Kelungkur bajanya halus. Dan juga ini Om, seperti kita review yang kemarin Om. Ini apa itu rasanya namanya Om? Nah ini. Nah, nggak langsung ini, tapi dia ada seperti apa ya itu ya? Cembung atau seperti apa penyebutannya? Cembung itu konsep. Sini gak cekung dia. Oh ya, gak cekung. Nah ini berdasarkan permintaan ya Om ya? Berdasarkan permintaan. Om, apakah ini bisa dikatakan mandau lais ya Om? Bukan lais sebenarnya. Bukan Cuma lais, memang atas permintaan saya agak sedikit bahasa Dayak itu melantik. Bahasa melantik itu apa ya? Saya kurang lupa saya. Bahasa Dayak ngajunya melantik, mandau melantik. Nah, ini bagus sekali nih kawan-kawan. Ini karya Abdi ini. Memang kebetulan Abdi itu dia memang
selain berbakat untuk mengukir, menyulat, dia juga berbakat menempa bilah. Karya abdi. Mandau yang kedua. Nah, kalau mandau kedua ini juga sangat sederhana. Kebetulan ini bukan buatan Ucun. Jadi yang kemarin itu saudara saya Ucun itu buat kumpang dengan pulangnya saja. Kalau isinya memang sudah dari orang lain lah. Sangat sederhana. Jadi seperti yang saya katakan tadi, namanya untuk mandau tangking itu ya terserah kita mau dia pakai tatah, mau tidak terserah kita sebenarnya. Kalau kita lihat di sini hampir nggak ada motifnya Om ya. Memang tidak ada motif. Polos. Yang ketiga ini yang agak sedikit rame ini. Wih. Nah ini dia. Dari ketiga mandau ini cukup ramai juga Om ya. Ya ini ukiran pada bilah. Ini kebetulan saya tiru dari mandau yang tua kemarin itu untuk desainnya. Jadi dia tatahnya bintang. Ini dari perak. Untuk yang tatah bintang dari perak. Ini untuk lengkuh bajanya ini ke belakang Om ya? Ya nah, ini ke belakang. Karena mengikuti yang kemarin itu loh. Karena mengikuti dari mandau warisan kemarin ya Om ya. Iya. Kalau untuk bagian sampingnya Om, kalau boleh dilihat. Nah di sini saya lihat juga ada ininya Om ya. Tatahnya tembus. Ada tatah juga di sini. Kalau ini untuk bilahnya langsung ini Om ya. Langsung makernya langsung Om ya. Bukan ini bukan Ipan Pandung yang buat ini. Orang dari negara yang apa namanya membuat bilah ini. Cuma desainnya kami kirim dari sini. Pandai besinya dari negara itu yang membuat ini. Ini sangat cantik ini kawan-kawan. Untuk bilahnya yang satu ini ada kawit tuyang ya Om ya. Seperti Om katakan waktu itu, saya masih ingat ini merupakan kawit tuyangnya kalau kita bahasa Dayak Ngajunya. Om, ini semuanya ketiga mandau ini asli dari ini Om ya, asli buatan dari pengrajin kita yang ada di Kalimantan Tengah Om ya. Harapannya seperti apa Om? Jadi harapan saya itu seperti yang kita bahas juga kemarin loh ya. Banyak orang yang suka permandoan, tapi yang bisa seperti ini tidak banyak orangnya. Nah, hanya segelintir yang bisa membuat karya seperti ini. Jadi ya bisa mungkin kita dukung, terutama mereka ini kan masih muda. Jadi kalau kita bisa dukung mereka, harapan kita ke depannya tradisi dalam pembuatan mandau tidak hilang. Karena namanya budaya itu kalau kita abaikan, lama-kelamaan akan hilang. Cara paling mudah untuk menghapuskan suatu bangsa itu adalah menghilangkan identitasnya. Menghilangkan identitas. Yeah. Dan juga kita juga harus mengakui bahwa ada akulturasi Om ya tentang dari seni ukir ini Om ya, percampuran budaya ya Om. Iya, betul. Ada banyak percampuran sebenarnya. Karena yang namanya budaya ini kan tidak pernah yang istilahnya kaku. Iya. Dinamis namanya budaya itu. Ketika ada budaya lainnya yang dianggap baik, itu biasanya bisa diadopsi atau diadaptasi ke budaya kita selama itu dianggap baik. Jadi ya tidak terlalu kaku lah. Ya. Selama tidak melanggar pakem yang memang sudah ada sebelumnya. Ya. Itu doang. Karena filosofi setiap daerah itu tentang mandau ini beda-beda Om ya. Berbeda. Jadi beda-beda. Ya harus kita hargai. Ya. Tidak perlu kita menghakimi. Kalau kita meyakini filosofi daerah kita silakan, tapi tidak perlu kita menghakimi daerah lain. Nah, mungkin itu informasi yang bisa kita sampaikan dan juga bagikan sekaligus ini untuk dapat mengedukasi kita semua kawan-kawan dari seluruh Siantoro Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, tentang senjata tradisional kita mandau suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. Jangan lupa sebelumnya di subscribe channel Tetek Tatum supaya bisa terus berkembang di YouTube, dan juga user semakin bersemangat untuk dapat mengolah video dan juga dapat mereview video lainnya masih seputar tentang mandau, bahkan senjata tradisional kita suku Dayak lainnya. Salam Mambu Dayak, salam Tabe.